Bab 2331 Guntur Tianjun. Mendengar ini, Wan Hong tampak bingung, berpikir sejenak, dan bertanya, Tuan Dongfang, konspirasi terbesar ketiga, apakah sudah? Sudah terselesaikan, ikuti saja saya masuk. Jawab Lagu Timur dengan hampa. Oke, bagus sekali, ayo masuk bersama. Wan Hong berkata dengan gembira. Meski wajah dan nada suara Dongfang Song terasa agak salah, dia tidak terlalu banyak berpikir. Dia tahu betul bahwa Baiyuan memintanya mengirim begitu banyak biksu untuk mengambil alih departemen terbesar ketiga. Setelah pemberontakan dikalahkan, departemen terbesar ketiga perlu digabung menjadi departemen terbesar kedua di masa depan. Baginya, ini adalah hal yang luar biasa. Swiss. Dengan perintah dari Wan Hong, lebih dari 400 stasiun roda gila memasuki bidang bintang terbesar ketiga. Mereka sampai di ruang terbuka yang luas, cukup untuk menghentikan lebih dari 400 platform roda gila. Kemudian, Wan Hong dan puluhan pemimpin tingkat tinggi lainnya dari departemen terbesar kedua semuanya dibawa pergi oleh Dongfang Song. Mereka datang ke Menara Komando. Belakangan, saya melihat 8 Yuan. Ada juga Fang Yu di samping Baiyuan. Selamat datang untuk bergabung dalam KAM melawan Aliansi Kaisan, saya Fang Yu. Fang Yu tersenyum. Mendengar kata-kata ini, Wan Hong dan puluhan pemimpin lainnya mengubah wajah mereka. Mereka segera melihat 8 Yuan. Tetapi pada saat ini, Baiyuan tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan sepertinya tidak menanggapi kalimat ini. Jangan terlalu banyak bertanya, jangan terlalu banyak berpikir, aku hanya memberimu dua pilihan, bergabung dengan KAM kami atau mati. Fang Yu berkata dengan ringan, 8 Yuan sudah membuat pilihannya. Menurutku kalian tidak sebodoh itu sampai mati. Pada saat ini, Wan Hong dan lusinan pemimpin lainnya, kulit mereka menjadi sangat pucat. Wan Hong segera menoleh untuk melihat Lagu Timur. Masih tanpa ekspresi, dia menatap Fang Yu ke depan lagi, jantungnya berdebar kencang. Apa yang terjadi? Pada akhirnya apa yang terjadi? Apakah lagu Baiyuan dan Dongfang di depanmu palsu? Apakah ini ilusi terselubung? Tapi nafas di dalamnya kembali nyata. Wan Hong membuka matanya lebar-lebar, matanya dipenuhi rasa kagum. Wan Hong, aku menasihatimu. Jangan melakukan perlawanan yang tidak masuk akal. Saat ini, 8 Yuan berbicara. Begitu pernyataan ini keluar, Wan Hong dan para pemimpin tingkat tinggi lainnya dari kelompok terbesar kedua tiba-tiba mengguncang tubuh mereka. Setengah jam kemudian, berita yang lebih kuat menyebar melalui papan buletin Aliansi Kaisan. Baru saja mengumumkan bahwa dia secara pribadi akan berangkat ke komandan tingkat bintang ke-7 dari divisi terbesar ketiga untuk melawan pemberontakan, 8 Yuan, otoritas tertinggi dari 10 divisi terbesar di wilayah timur. Dia secara pribadi merilis pesan, mengumumkan, 10 divisi utama wilayah timur, semuanya telah meninggalkan Aliansi Gunung. Dibandingkan dengan deklarasi perang sebelumnya oleh Kementerian Terbesar Ketiga, dampak dari pengumuman ini sekarang 10 kali lebih besar. Anda tahu, ini adalah berita yang dirilis secara pribadi oleh pemimpin 8 Yuan. Dia juga secara pribadi berangkat ke departemen terbesar ketiga sebelumnya, dan kemudian merilis berita seperti itu. Hasilnya jelas, 8 Yuan gagal, oleh karena itu, dia akan merilis berita seperti itu. Tapi sekarang, apakah Baiyuan terpaksa mempublikasikan berita seperti itu atau secara sukarela, tidak masalah. Yang penting makna simbolisnya, yang terkuat di perbatasan timur Aliansi Kaisan, telah dikalahkan. Ini menunjukkan bahwa seperempat dari Open Mountain Alliance telah kehilangan kendali. Dalam tahun-tahun yang panjang ketika tiga aliansi besar menguasai jurang virtual, situasi ini adalah pertama kalinya muncul. Beritanya menjadi gila, apalagi tidak hanya menjadi viral di dalam Aliansi Kaisan, tapi juga menyebar ke dunia luar. Dua liga besar lainnya juga telah mendengar berita ini. Opini publik seluruh alam Suyuan hampir meledak. Aliansi Kaisan sepertinya akan membuat masalah besar. Ketika berita itu keluar, ada yang senang dan ada yang khawatir, ada pula yang hanya menyaksikan keseruannya. Di Open Mountain Alliance, sebagian besar dari banyak kultivator yang berafiliasi juga memiliki mentalitas menyaksikan kegembiraan. Sejujurnya, mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang aliansi perintis yang begitu mengeksploitasi mereka. Jika ada kekuatan yang bisa menggulingkan Open Mountain Alliance, mereka akan senang melihatnya. Hanya saja mereka berpikir begitu.
Tak satu pun dari mereka mengira Open Mountain Alliance akan berantakan karena ini. Toh, itu hanya kawasan perbatasan. Meskipun segala sesuatunya berkembang agak cepat, dan kedengarannya seperti banyak masalah, semua biksu percaya bahwa setelah Open Mountain Alliance menganggapnya serius, mereka akan mengirimkan 8 Raja Surgawi yang paling menakutkan untuk menekan pemberontakan ini, semuanya akan berakhir segera. Di area paling tengah dari alam Suyuan, sebuah bintang biru raksasa. Ini adalah bagian super besar dari Open Mountain Alliance. Departemen Super adalah departemen paling kuat di bawah aliansi perintis. Kecuali para pemimpin inti tingkat tinggi dari Open Mountain Alliance, tidak ada yang tahu berapa banyak biksu yang ditempatkan di bagian super besar, dan tidak ada yang tahu wilayah umum para biksu ini. Saat ini, di daratan di bagian timur bintang, di dalam sebuah kamp besar, terdapat tempat yang mirip dengan ruang pertemuan di tengah menara yang mencapai langit. Di sekeliling meja konferensi, ada 7 orang yang duduk. Bertentangan dengan apa yang dipikirkan dunia luar, mereka bukanlah 8 Raja Surgawi. Itu adalah 4 pemimpin bintang 8, dan 3 pemimpin bintang 7. 3 pemimpin bintang 7 berada pada level yang sama dengan 8 Yuan, 3 perbatasan lainnya berkuasa. Dan 4 Master bintang 8 adalah lapisan atas kepala mereka. Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang duduk di sini adalah tokoh besar teratas di Open Mountain Alliance, dan bahkan seluruh wilayah Suyuan. Saat ini, ketujuh pria besar ini sedang duduk di meja konferensi, wajah mereka sangat jelek. Suasana di seluruh ruang konferensi sangat berat. Tianjun dan Tianjun Zhenlong mengetahui masalah ini, kita harus menanganinya secepat mungkin. Seorang lelaki tua berjanggut putih berkata dengan suara yang dalam. Dia adalah pemimpin bintang 8 dengan generasi terbesar di dalamnya, bernama Duoze, yang melayani Tianjun Baolei. 8 Yuan dikalahkan begitu cepat, dan terpaksa merilis berita seperti itu. Level lawan harus berada di atas keabadian tengah bumi, dan bahkan mungkin di periode selanjutnya. Pemimpin bintang 8 yang lebih muda dan anggun lainnya juga berbicara. Namanya Wumo, dan dia juga bermain untuk Tianjun Storm. Jika Anda ingin menyelesaikan masalah ini dengan mantap, saya pikir semua bintang 8 kita, termasuk pemimpin bintang 7, bisa melakukannya. Wumo terus berkata dengan suara yang dalam. Hehe, orang-orang itu bahkan tidak berpartisipasi dalam pertemuan ini, kamu masih ingin memanggil mereka untuk mengambil tindakan. Di sisi lain, seekor burung bermata gelap berkata kepada pria feminim. Ia juga pemimpin bintang 8, tanpa nama, hanya satu nama, Mingzun. Selama kamu meminta Tianjun untuk menekan mereka, meskipun mereka tidak menginginkannya, mereka bisa melakukannya. Pemimpin bintang 8 terakhir adalah seorang wanita, dengan wajah muda dan penampilan sempurna. Namanya Qingling, dan dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Jiyuan Tianjun, salah satu dari 8 Raja Surgawi, jadi dia memiliki status khusus. Tuan Tianjun, saya khawatir banyak Tuan Tianjun tidak punya waktu untuk mengurus masalah ini. Wumo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, jika Tuan Tianjun bersedia mengambil tindakan, masalah ini hanya masalah kecil, mengapa? Sejauh ini, orang lain tidak punya waktu untuk mengurusku, tapi ini berbeda. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam dan dalam tiba-tiba bergema di ruang konferensi. Warna kulit banyak komandan berubah. Retakan, semburan petir menyambar di ruang pertemuan. Boom, segera, tekanan spiritual super kuat yang menyesakkan menyelimuti seluruh ruang konferensi dengan intensitas yang luar biasa tinggi. Guntur yang berkedip perlahan mengembun menjadi bentuk manusia, cahayanya bersinar, sehingga sulit untuk melihatnya secara langsung. 7 jenderal di ruang konferensi tampak terkejut dan berlutut di tanah secepat mungkin, dengan dahi menempel ke tanah. Saya telah melihat, Tianjun. Para pemimpin berteriak serempak, bab 2332 kekuatan 7 elemen. Papa, petir, bergema terus-menerus di ruang konferensi. Dalam setiap ledakan, terdapat kekuatan hukum yang kuat. Begitu sosok manusia yang terkondensasi oleh guntur ini muncul, para pemimpin bintang 7 dan 8 di ruang pertemuan hanya bisa berlutut di tanah dan tidak berani bergerak. Salah satu dari 8 Raja Surgawi, Badai Tianjun. Dalam hal level, ia adalah pemimpin bintang 9 yang kedua setelah pendiri aliansi. Karakter level ini telah berdiri di puncak Open Mountain Alliance dan Alam Suyuan, dan jarang muncul di hari kerja. Tapi hari ini, Badai Tianjun ada di sini.
Dahi para komandan dekat dengan tanah, dan hanya ada rasa hormat dan kegembiraan yang tak terbatas di wajah mereka. Saya mendengar tentang ini dari Zenlong Tianjun, dan saya bergegas kembali untuk memadamkan pemberontakan. Sosok manusia di Wanjun Thunder mengeluarkan suara laki-laki yang sangat agung. Saya tidak ingin membuang waktu, dan segera informasikan semua informasi tentang Fang Yu. Nada suara Tianjun Baolei tidak senang atau marah, tetapi dapat memberikan tekanan yang besar kepada orang-orang. Di antara 7 pemimpin yang hadir, 3 pemimpin bintang 7 yang menguasai 3 perbatasan bahkan tidak berani mengangkat kepala. Setelah mendengar ini, keempat pemimpin bintang 8 itu mengangkat kepala. Duoze yang lebih tua, yang tertua dan juga mengikuti Tianjun Baolei, berkata dengan suara yang dalam, yang mulia, tentang Fang Yu. Bangunlah dulu. Saat ini, kata Tianjun. Mendengar hal tersebut, ketujuh pemimpin itu berani berdiri. Melanjutkan, Tianjun, penuh guntur, melihat posisi Duoze. Orang ini pertama-tama dengan cepat mengendalikan pihak ketiga dan memaksa pihak ketiga untuk secara terbuka menyatakan perang terhadap aliansi Kaisan. Setelah itu, pemimpin perbatasan timur, Bai Yuan, secara pribadi berangkat. Akibatnya, dia juga kalah dan terpaksa mendeklarasikan perbatasan timur dan Kaisan. Aliansi keluar dari alam 8 Yuan seharusnya berada pada tahap awal bumi abadi. Fang Yu dapat dengan mudah mengalahkannya puncak tahap awal bumi abadi, atau bahkan di tahap tengah dan akhir. Duoze berkata perlahan, Panglima Besar Duoze akan melebih-lebihkan kekuatan lawan. Jika Fang Yu benar-benar memiliki kekuatan Earth Immortal tahap menengah atau akhir, dia pasti tidak diketahui sebelumnya. King Ling, satu-satunya komandan wanita yang hadir, berkata, dia mungkin tidak selalu berada di alam Suyuan. Wu Mo mengerutkan kening saat dia melihat ke arah King Ling. Itu bahkan lebih mustahil. King Ling masih ingin membantah. Tidak perlu membicarakan hal-hal yang tidak relevan. Saat ini, Bao Lei Tianjun berkata, tidak peduli dari mana asalnya, ketahuilah bahwa apa yang dilakukan anak ini sekarang telah membahayakan kepentingan inti aliansi. Sebelum bergerak, kursi ini perlu mendapatkan informasi lebih detail tentang dia. Tunggu, kumpulkan secepatnya. Berbicara tentang ini, niat membunuh yang menakjubkan jelas muncul dalam nada badai Tianjun. 7 pemimpin di sekitarnya segera menundukkan kepala dan berkata serempak, ya. Dalam kesan dunia luar terhadap 8 Raja Surgawi Agung, gelar Raja Surgawi Guntur juga tampaknya mewakili sifat ganas dari Raja Surgawi. Namun nyatanya, para pemimpin besar yang telah benar-benar bertemu dengan beberapa Raja Surgawi yang agung ini mengetahui. Karakter Tianjun tidak sama dengan namanya, atau bahkan bertolak belakang. Dia tidak mudah marah atau galak, tapi sangat bijaksana dan tenang. Sebagai perbandingan, temperamen Zenlong Tianjun sangat kejam dan bengis. Jika dia tidak senang, dia mungkin akan menghukum bawahannya. Oleh karena itu, Tianjunlah yang kembali kali ini, yang merupakan hal baik bagi banyak pemimpin yang hadir. Setidaknya, mereka tidak perlu berhati-hati seperti saat menghadapi Zenlong Tianjun. Area inti ketiga adalah ruang rahasia. Fang Yu duduk bermeditasi, dan di depannya ada batu dewa yang mekar dengan sinar warna-warni. Itu adalah ciptaan batu dewa. Setelah dia berhasil, Fang Yu benar-benar belum mempelajari batu suci ini. Sekarang, dengan memanfaatkan waktu luangnya, dia harus memperhatikan baik-baik berapa banyak energi yang terkandung dalam batu yang bersinar tersebut. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dan meletakkannya tepat di atas batu dewa. Bas, pada saat ini, pancaran cahaya dari batu pembuat dewa berkembang lebih intens. Fang Yu bisa merasakan kehangatan dari telapak tangan kanannya hingga seluruh tubuhnya, yang cukup nyaman. Kemudian, dia melepaskan kesadaran rohaninya. Memanggil, ketika kesadaran ilahi menyusup ke dalam batu dewa, Fang Yu segera melihat aura luas seperti lautan luas. Aura ini menunjukkan cahaya biru yang cukup kaya. Dan sejauh mana penyebaran auranya, tidak ada akhir yang terlihat, dapat digambarkan sebagai tidak ada habisnya. Ini mengejutkan Fang Yu. Batu dewa surgawi tampaknya tidak terlalu besar, tetapi dapatkah batu itu mengandung energi spiritual dalam jumlah besar? Pantas saja pihak ketiga berpikir bahwa dengan bongkahan batu suci pembangun surga ini, perlahan-lahan ia bisa berkembang hingga bisa bersaing dengan Open Mountain Alliance. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata dalam hatinya, Tuan, ada lebih dari sekedar aura di dalam batu suci ini. Pada saat ini, suara tangis terdengar.
Oh, kesadaran ilahi Fang Yu menyebar, tetapi dia masih bisa merasakan keberadaan aura. Kamu bisa menggunakan mata jalan untuk melihat. Menangis air mata dingin mengingatkan. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan cahaya keemasan yang kuat segera muncul di pupilnya. Setelah penglihatan Eye of the Avenue muncul, dia dengan cepat mempersempit jarak. Perlahan, biarkan seluruh bidang penglihatan memasuki bagian dalam batu dewa. Kemudian, hatinya tergerak. Benar saja, seperti tangisan, aura hanyalah sebagian dari batu dewa. Ada total 7 area di dalam batu para dewa, yang letaknya di 7 lokasi tidak beraturan. Salah satu area yang berwarna biru kehijauan merupakan area di mana aura berada. 6 area lainnya berwarna merah, oranye, kuning, hijau, cian, dan ungu. Di dalam 6 area tersebut, terdapat 6 energi berbeda. Dari perspektif regional, kapasitasnya tidak boleh jauh-jauh. Ternyata 7 sinar cahaya yang mekar di luar mewakili 7 energi yang terkandung di dalamnya. Mata Fang Yu berkedip dan berkata dalam hatinya. Lantas, apa saja 6 energi selain Reiki? Fang Yu sekali lagi menyerbu kesadaran ilahi ke dalam 6 wilayah energi yang tersisa. Setelah masuk, dia sedikit bingung. Karena dari sudut pandang persepsi, 6 energi yang tersisa pada dasarnya tampak sama dengan Reiki. Perbedaan yang paling jelas adalah cahaya dan hukum rincin di setiap energi. Aura biru adalah aura paling murni dan sangat kuat. Dan merah oranye dan energi lainnya, tidak begitu murni. Tapi sepertinya itu juga semacam Reiki. Adapun perbedaan spesifiknya, sangat rumit untuk mengatakan bahwa semuanya adalah perbedaan yang sangat halus. Berapa 6 energi yang tersisa? Fang Yu membuka matanya lebar-lebar, dan bertanya dalam hatinya, air mata dingin, kamu sepertinya sangat mengenal bongkahan batu suci pembangun surga ini, tolong jelaskan kepadaku secepatnya. Petik 2. Petik 2. Air mata kriogenik tidak berbicara. Kamu juga tidak ingin belajar dari Huoyu. Fang Yu mengangkat alisnya. Petik 2. Petik 2. Air mata dingin masih tidak berbicara. Oh, seperti kata pepatah, orang akan selalu menjadi tipe orang yang paling dia benci. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku tidak menyangka Qiling lolos dari hukuman ini. Saya berbeda dari Li Huoyu. Ini adalah kekuatan 7 Yuan. Menangis air mata dingin akhirnya berbicara bab 2333 saya tidak tertipu. Nada air mata kriogenik masih sangat dingin, tetapi untuk beberapa alasan, Fang Yu dapat mendengar sedikit ketidakpuasan. Jelas dia sangat membenci Li Huoyu, jadi dia akan sukses. 7 Yuan Li. Apa maksudnya? Fang Yu langsung bertanya. Istilah Yuan Li relatif asing baginya. Ini mengacu pada 7 energi paling dasar. Air mata dingin yang ekstrim menjawab, aura yang pernah bersentuhan dengan Sang Master di masa lalu hanyalah salah satunya. Jadi, 6 energi lainnya benar-benar berhubungan dengan energi spiritual. Fang Yu bertanya dengan heran. Ya, ketujuh kekuatan elemen semuanya merupakan energi dasar yang serupa. Crycolters menjawab, mereka muncul pada saat yang sama. Lalu kenapa aku baru bertahun-tahun terkena aura biru? Fang Yu bertanya dengan ragu. Karena dunia yang pernah Anda hubungi sebelumnya, Guru, masih sangat kecil. Tear of Cold Tear menjawab, 1000 dunia besar semuanya ada di alam besar. Ketika sang guru datang ke sini, secara alami dia akan melihat banyak hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dengan kata lain, 6 aura lainnya, yaitu, aura yang Anda panggil, mungkin benar-benar muncul di tempat lain. Fang Yu bertanya, ya, 7 kekuatan elemen didistribusikan ke seluruh alam besar. Air mata dingin ekstrim menjawab, hanya saja sejauh ini, Sang Master belum melakukan kontak dengan elemen lain. Fang Yu memandangi batu suci di depannya, dan bertanya, lalu apa perbedaan antara ketujuh elemen ini? Tentu saja ada perbedaan, dan hasil budidaya para pembudidaya di lingkungan Yuan Li yang berbeda akan berbeda. Air mata dingin yang ekstrim menjawab, ini tidak akan dipahami sampai gurunya melihat para kultivator itu di masa depan. Satu sisi mengangkat sisi yang lain, saya memahami kebenarannya. Fang Yu menyipitkan matanya, hanya saja aku tidak menyangka, ternyata masih ada 7 jenis aura. Kalau begitu, bongkahan batu dewa pembuat surga ini. Memikirkan hal ini, Fang Yu melepaskan seni melahap roh di telapak tangan kanannya. Bas, sebuah pusaran merah muncul. Fang Yu sengaja menyerap 6 aura lain selain biru, yaitu kekuatan unsur yang dimaksud dengan Qiling Thirst.
Swiss. Proses penyerapannya tidak terlalu sulit dan lancar sekali. 6 aura berbeda memasuki meridian Fang Yu. Ketika mereka bersirkulasi di meridian, tidak ada banyak perasaan. Tapi ketika mereka melewati meridian untuk satu siklus dan akhirnya bergabung ke dalam dantian, ada perasaan yang jelas. 6 aura membawa 6 perasaan berbeda. Sedikit kesejukan, dingin, hangat, panas terik, dingin, akhirat. 6 perasaan abnormal bercampur menjadi satu, sangat aneh. Fang Yu melepaskan tangannya dan melihat batu suci di depannya, matanya sedikit berkedip. Mengabaikan kekuatan 7 elemen terlebih dahulu, dia lebih peduli tentang bagaimana batu dewa pembuat surga ini lahir. Mengapa sebuah batu bisa mengandung energi yang begitu besar? Sebelumnya, Fang Yu telah melihat keberadaan yang mengandung energi spiritual paling banyak, dan itu seharusnya menjadi balon spiritual super di bumi ketika energi spiritual dibangkitkan. Tapi sekarang, jumlah aura yang terkandung di dalam batu dewa, mungkin tidak kurang dari balon aura super itu. Itu tidak terlihat berlebihan. Bagaimanapun, sebongkah batu suci seperti itu, tingkat berharganya pasti sangat dilebih-lebihkan, menempatkannya di bidang manapun, area manapun akan menyebabkan banyak makhluk bertarung. Fang Yu berpikir, sekarang, aku memikirkan kembali komisi yang diberikan oleh monster di dunia bawah. Sejumlah besar koin yang sangat besar ditambah hadiah 20 pegunungan Lingjing. Itu tidak buruk, tentu saja, bagi para beku biasa dan bahkan kelompok beku, pahala ini memang merupakan harga yang sangat mahal. Apakah ini mencoba menipu seorang beku yang tidak mengetahui nilai pembuatan batu dewa, atau ditipu oleh seorang beku yang belum pernah melihat dunia sebelumnya? Lagi pula, saya tidak akan tertipu, ini Tuhan Batu, tunggu sampai aku menggunakannya. Fang Yu tersenyum tipis. Setelah mempelajari batu dewa, Fang Yu memasuki pagoda semesta lagi. Benih yang berkecambah di lantai 2 menara Qiankun masih sama, sepertinya masih mencerna sejumlah besar nutrisi yang diberikan sebelumnya. Tergesa-gesa saja tidak cukup, Fang Yu tahu bahwa dia tidak boleh cemas dan hanya bisa membuat kemajuan secara bertahap. Ketika Fang Yu meninggalkan ruang rahasia, Tiannan dan Qiu Liang sudah menunggu di dekat pintu. Ada apa? Open Mountain Alliance belum mengirim siapapun ke sini. Fang Yu bertanya. Mereka belum pindah. Jawab Tiannan. Lalu kenapa kamu kemari mencariku? Fang Yu bertanya. Sebagai akibat dari pernyataan pagi ini, 10 base camp di wilayah timur semuanya mengalami tingkat kekacauan yang berbeda-beda. Banyak biksu dengan pembudidaya bintang 1, bintang 2, bintang 3 mengandalkan kekuatan mereka untuk melakukan penggerebekan di masing-masing base camp untuk merebut koin misterius dan kristal roh. Penjaga base camp sama sekali tidak memadai, dan mereka meminta dukungan dari semua departemen, tetapi saat ini semua departemen di wilayah timur juga dalam keadaan kacau. Tiannan mengerutkan kening dan berkata, menurutmu apa yang harus dilakukan? Fang Yu bertanya, saat sekarang, pertama-tama kita harus menenangkan bagian dalam kementerian utama, dan kemudian mengendalikan base camp utama, kata Tiannan. Bagaimana kita bisa menenangkan mereka? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya, kebanyakan dari orang-orang ini mungkin tidak mengikuti perintah sama sekali. Oleh karena itu, para bawahan berpikir bahwa Tuan 8 Yuan harus diizinkan mengeluarkan perintah lagi untuk menguji reaksi dari kementerian utama. Tiannan berkata, jika kementerian besar, untuk urusan internal, lakukan apa yang Anda pikirkan, dan Anda tidak perlu menanyakan semuanya kepada saya. Fang Yu mengangkat alisnya, untuk urusan luar, datanglah padaku lagi. Ya, mendengar ini, Tiannan dan Qiu Liang saling berpandangan dan segera menundukkan kepala. 8 Raja Surgawi Agung belum mengambil tindakan apapun. Apa yang mereka tunggu? Apakah mereka menunggu untuk mati? Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, sedikit menyipit. Setelah memikirkannya, dia menundukkan kepalanya lagi, menatap Tiannan, dan bertanya, di mana 8 Yuan itu? Setelah beberapa saat, ruang diskusi. Fang Yu duduk di kursi tinggi dan Bai Yuan berdiri di depan aula. Hanya ada 2 orang di seluruh aula, sangat sunyi. Anda pasti punya cara untuk kembali ke bagian super. Fang Yu memicingkan mata ke arah Bai Yuan dan berkata. Wajah Bai Yuan menjadi pucat, matanya penuh kepanikan, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Fang. Saya memang punya cara untuk kembali ke kondisi super, tetapi mereka tahu berita yang telah saya hianati,
dan mereka pasti sudah menghapus jejak milikku. Sekarang jika kamu menggunakan cara itu lagi, kamu pasti tidak akan bisa kembali ke yang paling super. Atau, kamu akan langsung masuk ke dalam jebakan yang sudah mereka pasang. Petik 2. Jalan yang mana? Fang Yu meminta Fang Yu menundukkan kepalanya, dan cincin penyimpanan di tangan kanannya menyala. Token emas kuno muncul di tangannya. Ini adalah token super yang hanya dapat dipegang oleh pemimpin dengan peringkat bintang 7 atau lebih tinggi. Jika ada masalah mendesak di hari kerja, Anda dapat kembali melalui susunan teleportasi yang ada di dalam token. Baiyuan berkata, tetapi hanya ada satu jejak luar angkasa milikku. Selama bagian super besarnya terhapus, susunan teleportasi ini tidak dapat digunakan. Oh, Fang Yu mengulurkan tangan kanannya. Token ini terbang dari tangan 8 Yuan dan terbang ke tangannya. Dilihat dari tampilannya, itu hanya sebuah token perunggu, dan tidak ada yang terlalu istimewa darinya. Namun di dalamnya terdapat nafas banyak hukum. 2334 pendekar. Yang paling jelas adalah kekuatan hukum ruang. Memang ada hukum ruang. Fang Yu menyipitkan mata, tapi seperti yang dikatakan Baiyuan, hukum ruang angkasa sesuai dengan tandanya. Kemudian setelah mengeluarkan pernyataan meninggalkan Mountain Alliance, sebagai pengkhianat, dia tentu tidak bisa mengandalkan token seperti itu untuk kembali ke mayoritas super. Kebanyakan orang super tidak membuat kesalahan setingkat ini. Mungkin tidak. Fang Yu melihat token di tangannya dan berpikir sejenak. Lalu, dia menatap Baiyuan. Wow, sosok itu melompat dan jatuh di depan Baiyuan. Apapun yang terjadi, kamu bisa mencobanya. Sekarang kamu bisa menggunakan trik sulap untuk mengaktifkan susunan teleportasi di token, kata Fang Yu. Apakah kamu benar-benar ingin mencobanya? Kita mungkin akan diteleportasi ke tempat lain, jika mereka siap. Baiyuan berkata dengan wajah pucat. Alasan kenapa dia begitu takut adalah karena begitu susunan teleportasi diaktifkan, dia yang memiliki tanda teleportasi juga harus diteleportasi kembali. Sekarang beraninya dia menghadapi yang paling super. Dia terpaksa melakukan pemberontakan, dan dia juga mengeluarkan pernyataan yang meledakkan seluruh alam Void Abyss. Kembali seperti ini, orang-orang kuat di klub super besar tidak bisa mencabik-cabiknya. Fang Yu memang sangat kuat, tapi di antara yang super kuat seperti awan, bagus untuk bisa melindungi dirinya sendiri, tapi itu tidak akan melindunginya, dan mungkin tidak bisa melindunginya. Kalau dibiarkan coba, boleh coba, kalau mereka memang tidak bereaksi, mereka ingin menghapus tanda ini. Lalu kita sentuh saja sarangnya. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Melihat sikap tegas Fang Yu, Baiyuan tidak memiliki darah di wajahnya, dan tubuhnya gemetar. Melihat penampilannya, Fang Yu mungkin menebak pikirannya. Jangan khawatir, selama aku tidak mati setelah pergi ke base camp, kamu pasti tidak akan mati. Fang Yu menepuk bahu Baiyuan dan tersenyum, tentu saja, jika ada faktor force majeure, maka saya tidak bisa menahannya. Jaminan ini tidak menambah keberanian 8 Yuan. Tetapi melihat senyum Fang Yu berangsur-angsur menjadi dingin di depannya, dia hanya bisa mengertakkan gigi, mengambil token itu, dan menemukan rahasia di dalam hatinya. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar mayoritas super merespons tepat waktu dan menghilangkan jejak spasialnya. Bas, begitu trik sulap keluar, token itu langsung bersinar. Susunan teleportasi yang ada di dalamnya segera diaktifkan. Banyak undang-undang antariksa yang dirilis. Bas, cahaya berkedip-kedip, dan pusaran air muncul di bawah kakinya. Tandanya, belum terhapus. Jantung 8 Yuan bergetar hebat dan hampir pingsan. Wow, namun sedetik berikutnya, dia sudah tersedot ke dalam pusaran air. Fang Yu bereaksi cepat dan segera melompat ke pusaran air. Wow, keduanya menghilang bersama di aula. Desir-desir, setelah memasuki saluran luar angkasa, itu adalah pesawat ulang-alik yang panjang. Sepanjang perjalanan, Fang Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa 8 Yuan di depannya bergetar, dan mereka sangat gemetar. Mengapa begitu takut? Fang Yu bertanya. Yang super besar, di grup super besar, ada banyak yang lebih baik dari saya. Jika Anda menerobos seperti ini, peluang Anda untuk menang tidak tinggi. Baiyuan memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, kamu adalah pemimpin dari 7 bintang, dan di atasnya kamu seharusnya menjadi bintang 8 dan 9 bintang, yang merupakan tingkat dari 8 Raja Surgawi. Fang Yu berkata, tidak apa-apa. Bintang hanyalah status, bukan kekuatan. Baiyuan berkata,
Bahkan jika mereka berdua adalah Master Bintang 7, ada orang lain yang jauh lebih kuat dariku. Seperti Master Fan Wu di wilayah barat, kekuatannya telah mencapai puncak masa-masa awal Earth Immortal. Komandan Sumber Super, kekuatannya juga merupakan puncak dari hari-hari awal Bumi Abadi. Ada lebih dari 20 komandan bintang 7 lainnya yang bertanggung jawab atas perbatasan dan berlatih dengan konsentrasi tinggi, dan mereka tidak lebih lemah dari mereka. Saya, pemimpin bintang 8 di atas 7 bintang telah mencapai tahap tengah Bumi Abadi. Adapun 8 penguasa surgawi agung, terlebih lagi, saya bahkan tidak bisa menebak tingkat kultivasi mereka. Semakin banyak Baiyuan berbicara, semakin bersemangat dia, nadanya penuh kejengkelan dan keengganan. Memang benar, kontaknya dengan Fang Yu terlalu singkat, dan dia menghabiskan terlalu banyak waktu di Departemen Super. Baginya, bahkan jika kekuatan yang ditampilkan Fang Yu cukup mengejutkan, itu benar-benar menghancurkannya. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia masih berpikir bahwa ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik di Super, dan, seperti badatian pembangkit tenaga listrik top seperti Jun, kekuatannya pasti lebih baik dari Fang Yu. Bukankah mereka semua abadi di bumi? Di mana mereka bisa menjadi kuat? 8 Raja Surgawi yang agung tidak memiliki kekuatan abadi di bumi. Maka saya terlalu kecewa, kata Fang Yu. Kamu terlalu sombong. Kamu pasti akan menderita. Baiyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Fang Yu bisa memahami suasana hati Baiyuan saat ini, dan tidak peduli dengan nada bicaranya. Sungguh salah jika kamu berpikir demikian. Meskipun mereka semua berada di alam abadi bumi, kesenjangan antara abadi bumi dan abadi bumi juga cukup besar. Suara Li Huoyu tiba-tiba terdengar, sudah kubilang tentang 3 keabadian utama. Keadaan dibagi menjadi harmoni, sumber terbuka, dan pencerahan lengkap. Sebenarnya, dalam kognisi saya, ada juga 3 tingkatan di tanah abadi, 1 sumber, 2 sumber, dan 3 sumber. Namun sekarang secara sederhana dapat dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir naik, 1 sumber, 2 sumber, dan 3 sumber. Apa maksud spesifiknya? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Itu adalah sumber peri yang hanya bisa dikembangkan dengan mencapai negeri dongeng. Li Huoyu menjawab, pada tahap awal, peri bumi hanya dapat mengolah 1 sumber peri, 2 di tahap tengah dan 3 di tahap selanjutnya. Anda cukup memahami bahwa sumber keabadian mewakili kekuatan tertinggi dari keabadian. Di setiap sumber keabadian, Anda dapat mempraktikkan teknik dan sistem yang sangat berbeda. Misalnya, sumber keabadian dari 2 sumber mungkin memiliki salah satunya. Yuan mengolah latihan normal, tetapi Xian Yuan lainnya adalah jimat, atau penggarap tubuh. Jadi, sumber kedua adalah kekuatan tertinggi dari 2 dewa bumi, dan sumber ketiga adalah 3. Tentu saja, batasnya tidak hanya mengolah 3 sumber, tetapi ada juga pelaku kejahatan yang dapat mengolah 4 sumber dan 5 sumber, atau bahkan 6 sumber dan 7 sumber dari. Kalau begitu, 8 Yuan ini seharusnya hanya menjadi sumber abadi. Fang Yu menyipitkan mata. Tentu saja, jika dia memiliki 2 sumber, dia tidak akan terkena seranganmu dengan mudah. Li Huoyu menjawab, jadi, sepertinya aku benar-benar meremehkan tanah abadi. Fang Yu menggelengkan kepalanya, itu terutama karena 8 sumber ini, Yuan memberiku ilusi. Dia telah diadu oleh asal-usul naga pengkhianat. Li Huoyu berkata dengan bercanda, perpaduan asal-usul naga pengkhianat dalam asal mula peri mengarah pada pengekangan total olehmu, yang setara hingga seekor tikus bertemu kucing. Ngomong-ngomong, Anda sebelumnya berspekulasi bahwa ada dewa sumber terbuka di 3 aliansi besar. Sekarang tampaknya 8 dewa besar itu mungkin hanya dewa bumi. Jika pendiri 3 aliansi besar memiliki kekuatan dewa sumber terbuka, rentangnya tampaknya itu terlalu besar. Fang Yu mengerutkan kening. Saya baru saja mengatakan bahwa jika Anda ingin mengendalikan aura dalam skala besar, Anda setidaknya harus memiliki kekuatan kayak Yuan Tianxian. Belum pernah dikatakan bahwa ada keberadaan seperti itu di 3 aliansi besar. Li Huoyu membalas, bagaimana Anda bisa yakin, imajiner tidak ada aura di jurang, pasti disebabkan oleh manusia. Bab 2335 Makhluk Gelap. Hati Fang Yu sedikit bergetar saat mendengar kata-kata ini. Jika itu bukan buatan manusia, lalu, apa penyebabnya? Fang Yu mengerutkan kening, bumi disebut bidang terendah, bidang yang ditinggalkan, tetapi itu hanya aura tipis, dan akhirnya aura dihidupkan kembali. Alam dalam terletak di bidang besar.
Masuk akal, saya tidak yakin, mungkinkah itu memang buatan manusia? Li Huoyu berkata lagi. Fang Yu sudah lama terbiasa dengan gaya mengucapkan Li Huoyu ini, dan tidak memperhatikannya, tetapi terus memikirkannya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Li Huoyu juga tidak menyebutkannya. Setelah disebutkan, kemungkinannya, pada dasarnya pasti. Dengan kata lain, alasan mengapa tidak ada energi spiritual antara langit dan bumi di alam Suyuan, memang bukan buatan manusia. Itu bukan buatan, itu bentukan alami. Atau hukum pesawat. Fang Yu mengerutkan kening dan pikirannya sangat kacau. 8 Yuan di sampingnya telah benar-benar terjerumus ke dalam kepanikan dan keputusasaan, dan tidak ada niat untuk berbicara untuk sementara waktu. Dengan cara ini, keduanya melakukan perjalanan melalui saluran luar angkasa yang sangat panjang tanpa komunikasi apapun. Bagian super besar, bagian atas menara Tongtian di daratan timur, berada di dalam istana. Tubuh Tianjun Baolei masih bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan nafasnya sangat kuat. Tidak ada yang bisa melihat wajah aslinya dengan jelas, dia sepertinya telah menjadi perwujudan kekuatan guntur. Tidak ada orang lain di aula. Tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa di dasar aula, meskipun tidak ada seorang pun yang berdiri, 3 sosok muncul. Saya belum tiba di tempat kejadian, tetapi saya telah menerima pernyataan dari Tuan 8 Yuan. Kemudian saya mengetahui bahwa Tuan 8 Yuan secara pribadi berangkat dan dikalahkan oleh Fang Yu. Salah satu bayangan masih bisa mengeluarkan suara. Ketiga bayangan ini adalah pembunuh yang dikirim oleh 8 Yuan untuk menyerang Fang Yu, 3 bayangan. Hehe, Tianjun Baolei mencibir, dan nadanya tidak kekurangan sarkasme, dan berkata, layak bagi guru untuk menjadi naga, kekuatannya tidak terlalu kuat, tetapi karakternya seperti naga dengan pelatihan, dan itu adalah mudah diliputi oleh kemarahan dan alasan. Zhenlong mengajar dengan baik. Ucapan ini tidak diragukan lagi merupakan ejekan terhadap Zhenlong Tianjun. 3 bayangan di aula tidak berkata apa-apa. Mereka tidak berani bicara. Ini melibatkan pernyataan Raja Surgawi yang menyendiri. Beraninya mereka membuat pernyataan. Jika ada kata yang salah, tidak ada tempat untuk dikuburkan. Dadada, pada saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar. Kemudian, sesosok tubuh berlutut di luar aula. Silahkan masuk. Kata Tianjun. Kamu pergi sekarang, sedangkan tuanmu Baiyuan, lupakan dia, dia tidak akan kembali lagi. Baolei Tianjun berkata dengan dingin, apapun alasannya, saya hanya melihat hasilnya, dia berhasil. Tindakan mengkhianati aliansi Kaisan yang harus disalahkan, dan dia pasti akan mati. Petik 2. Ya, Sanying menjawab bersamaan, kamu akan mengikuti Duoze di masa depan, dia akan membutuhkan bantuanmu. Baolei Tianjun berkata lagi. Ya, Sanying menjawab dengan penuh semangat. Duoze adalah pemimpin bintang 8, dan statusnya lebih tinggi dari 8 Yuan. Mengikuti Duoze, hanya ada kebaikan bagi mereka, tapi tidak ada salahnya. Dengan cara ini, 8 Yuan mengalami kecelakaan, ternyata menjadi hal yang baik bagi mereka. Setelah Sanying mundur, sosok di luar aula buru-buru masuk. Dia mengenakan baju besi emas hitam, dan tanda di bahu kirinya ditandai dengan 7 bintang. Ini adalah Master Bintang 7, ini adalah sumber super yang mengendalikan wilayah selatan. Tuan Tianjun, bawahannya baru saja menerima berita bahwa jejak ruang angkasa 8 Yuan telah bereaksi. Dia mengirimkan kembali ke yang paling super. Cao Yuan menunduk dan melaporkan. Mendengar ini, mata paling terang di wajah Tianjun tiba-tiba bersinar. Berapa banyak orang, Fang Yu, bisa pergi bersamanya? Tanya Tianjun Baolei. Ya, bawahan telah mendeteksi bahwa 2 orang telah melewati formasi teleportasi. Fang Yu, kemungkinan besar termasuk di antara mereka. Cao Yuan berkata dengan suara yang dalam, pencuri ini memang cukup berani untuk membobol sebagian besar tim super kita. Tapi ini juga merupakan kesempatan bagus. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk datang ke klub super. Selama ini, cukup banyak bawahan yang bisa mengerahkan kekuatan yang cukup untuk menghadapinya. Tianjun Baolei tidak berbicara, hanya hening sejenak. Cao Yuan menunggu beberapa saat, sedikit mengangkat matanya untuk mengamati Tianjun Baolei. Namun dalam wujud Tianjun, ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, apalagi melihat pikirannya. 8 Raja Surgawi seperti dewa di Open Mountain Alliance, dan mereka jarang muncul di hari kerja. Kecuali murid-murid mereka,
bahkan pemimpin tingkat bintang 7 dan 8, tidak ada kesempatan untuk bertemu mereka. Oleh karena itu, Cao Yuan tidak mengetahui tentang Tianjun di depannya, dia tidak mengetahui temperamennya, apalagi apa yang dia pikirkan saat ini. Setelah menunggu beberapa saat, Cao Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata lagi, "Tuan Tianjun. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda setuju dengan rencana ini?" "Rencana apa?" Bao Lei Tianjun bertanya. Pertanyaan retoris ini menyebabkan Cao Yuan tertegun sejenak, lalu menjawab, "Maksud bawahan, sebelum Fang Yu tiba, dia akan mengatur berbagai jebakan dan lingkaran sihir terlebih dahulu, dan ketika dia tiba, dia bisa dibunuh." Petik 2. Ini sebuah rencana. Bao Lei Tianjun menggelengkan kepalanya dan perlahan berdiri, "Pemikiranmu terlalu kaku." Wajah Cao Yuan berubah, dan dia langsung berlutut di tanah. Membaca www. Uwansu.com berkata, "Tuan Tianjun, bawahannya membosankan. Fang Yu berani datang seperti ini, bagaimana mungkin kita tidak mengharapkan kita menyadarinya?" Bao Lei Tianjun berkata dengan ringan, tidak peduli apakah dia sombong atau benar-benar bergantung, tidak perlu mengikutinya. Berarti datang dan pergi. Seni perang lebih kuat dari hantu dan tidak dapat diprediksi. Ingat, jangan mengikuti rencana musuh kapanpun, tidak peduli Anda diuntungkan atau dirugikan. Sebaliknya, itu adalah cara terbaik untuk melakukan segala kemungkinan untuk menghancurkan rencana musuh. Mendengar ini, Cao Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Tianjun Bao Lei, dan bertanya dengan ragu-ragu, "Tuanku, bawahan Anda, apa yang harus saya lakukan?" Tianjun Bao Lei mencibir dengan tangan di punggung. "Saya ingin dia tidak pernah mencapai level super." Ekspresi Cao Yuan berubah, dia sudah memahami arti dari Tianjun Bao Lei, dan bertanya, "Tuanku, kalau begitu, kursi ini akan mengirimnya ke tempat di mana sama sekali tidak ada cara untuk pergi, dan membiarkan makhluk gelap itu menghapusnya jejak." Tianjun Bao Lei berkata dengan nada dingin, "Dengan cara ini, kursi ini tidak perlu mengambil tindakan. Lebih sedikit energi, desir-desir, Fang Yu dan Ba Yuan masih bergerak di saluran luar angkasa. Di tempat ini, sulit untuk merasakan perjalanan waktu yang spesifik. Tetapi Fang Yu tahu bahwa waktu telah berlalu tidak lama lagi. Berapa panjang saluran luar angkasa ini? Fang Yu mengerutkan kening, memandang Ba Yuan, dan bertanya, apakah bagian terbesar ketiga benar-benar jauh dari bagian super terbesar? Jauh sekali, kata 8 Yuan belum selesai. Ledakan, tiba-tiba, seluruh saluran luar angkasa bergetar tiba-tiba. Wajah Ba Yuan berubah drastis. Mata Fang Yu menyusut dan dia segera mengamati sekeliling. Seluruh saluran luar angkasa telah mengalami fluktuasi tajam yang sangat tidak stabil. Fang Yu menyebarkan kesadaran ilahi dan membuka mata jalan pada saat yang bersamaan bab 2336. Sekarang, Fang Yu tahu, arah seluruh saluran luar angkasa telah diubah. Kalau tadinya garis lurus menghadap ke depan, kini berubah arah dan sedikit meliuk. Hanya saja, mengubah arah saluran luar angkasa yang begitu panjang dengan cara ini, mustahil dilakukan. Kecuali, saluran luar angkasa ke arah ini telah diatur sebelumnya. Sederhananya, ini seperti jalur ganda sebuah kereta api. Kedua trek telah diatur. Jika Anda ingin mengubah rute, Anda hanya perlu mengubah arah untuk berkendara di jalur lain dan pergi ke tujuan yang berbeda. Fang Yu memandang ke arah 8 Yuan. Pada saat ini, Ba Yuan juga membuka matanya lebar-lebar dan menatap Fang Yu dengan ketakutan. Sepertinya itu bukan hantu 8 Yuan, itu pasti yang paling super. Saya perhatikan bahwa saya sedang pergi, dengan paksa mengubah arah saluran luar angkasa, dan ingin mengirim saya ke lokasi lain. Fang Yu menyipitkan matanya, sedikit dingin, desir-desir. Fang Yu dan Ba Yuan masih bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, Anda dapat memilih untuk secara paksa mendobrak celah saluran dan bergegas keluar. Namun hal tersebut dapat menyebabkan terlempar ke tempat yang tidak dapat dijelaskan, atau bahkan mencapai ruang hampa di luar angkasa. Dengan baik-baik, tidak masalah jika kamu diusir. Mata Fang Yu sedikit dingin. Memikirkan hal ini, dia akan dengan paksa membuka celah di saluran luar angkasa saat ini dan meninggalkannya. Tapi saat ini, cahaya terang muncul di depan. Titik cahaya semakin besar. Pintu keluar, ada di depan. Wow, sebelum Fang Yu bisa membuka celah itu, dia bergegas keluar dari pintu keluar bersama 8 Yuan. Bang, bang, keduanya menabrak tanah dengan kecepatan yang sangat cepat,
meledak dengan suara gemuruh. Kerikil terciprat dan debu beterbangan. Pintu keluar saluran luar angkasa ditutup. Fang Yu menopang tanah dengan kedua tangannya, berdiri, segera melepaskan kesadaran spiritualnya, dan mengamati sekeliling. Lokasi di mana dia dan Bai Yuan mendarat sudah menjadi dua lubang besar. Dan di sekitar lubang besar, ada hutan. Sejumlah besar pohon raksasa yang menjulang tinggi tumbuh di sekitarnya. Dan pohon-pohon ini luar biasa, daunnya menunjukkan warna hitam pekat. Oleh karena itu, selama deteksi indera ketuhanan Fang Yu, daerah sekitarnya menjadi gelap gulita, dan bahkan tanah di tanah memancarkan untaian udara hitam, yang terlihat sangat aneh. Di hutan yang gelap ini, jalan berkelok-kelok dan sangat kacau. Adapun suasana lingkungannya pun semakin mati dan sunyi. Fang Yu terus menyebarkan kesadaran ilahi, ingin membiarkan kesadaran ilahi meninggalkan ruang lingkup hutan ini untuk melihat apa yang terjadi di luar. Tetapi ketika dia melepaskan ketinggian kesadaran ilahi hingga puluhan ribu meter, apa yang dia lihat masih berupa dedaunan gelap dan lebat, sama sekali tidak dapat melihat situasi di luar. Ini sangat aneh. Fang Yu mengerutkan kening, memikirkannya, dan menatap ke langit lagi. Dalam penglihatan Eye of the Avenue, dedaunan lebat berubah menjadi tembus cahaya. Tapi melihatnya dalam semalam, saya masih tidak bisa melihat ujungnya, saya juga tidak bisa menembus dedaunan gelap ini. Mungkinkah langit seluruh planet ditutupi oleh dedaunan ini? Mata Fang Yu bersinar karena terkejut. Pada saat ini, 8 Yuan di sampingnya mendengus menyakitkan dan berdiri. Dia juga melepaskan kesadaran ilahi. Setelah memeriksa sekelilingnya, dia terkejut. Setelah itu, wajahnya pucat, menatap Fang Yu, wajahnya abu-abu dan matanya putus asa. Apakah kamu tahu di mana ini? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, gumam Bai Yuan dengan bibir putih, masih sedikit gemetar. Jangan selesai, beritahu aku di mana tempat ini. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya lagi. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Bai Yuan tampak lesu, mengulangi kalimat yang sama terus-menerus. Bentak, Fang Yu tidak tahan dan menamparnya. Intensitas tamparan ini tidak kuat, hanya untuk membuat 8 Yuan sadar. Bai Yuan terkejut dan sepertinya benar-benar terbangun. Melarikan diri, aku ingin melarikan diri, aku tidak ingin mati. Bai Yuan berteriak, menendang kakinya, melepaskan banyak energi spiritual, dan terbang menjauh. Bas, saat ini, ada suara aneh. Di permukaan batang pohon raksasa yang menjulang paling dekat dengan 8 Yuan, segenggam cabang yang sangat panjang dan tajam terbentang. Cabang ini juga gelap gulita, dan langsung menembus dada kiri 8 Yuan yang lewat. Kecepatan, sangat cepat, engah. Mata 8 Yuan melebar, dan seteguk darah muncrat, dan sebagian besar aura di tubuhnya tiba-tiba keluar. Seluruh tubuh tidak bisa bergerak maju. Zizi, pada saat ini, cabang yang menembus dada 8 Yuan juga mengeluarkan ledakan kekuatan aneh. Semburan kekuatan ini seperti cairan korosif hitam pekat, menyebar dari dada kiri 8 Yuan, melahap daging dan darah. Wow, Fang Yu menyadari bahwa itu tidak baik, dan bergegas ke tubuh Bai Yuan, meraih dahan dengan telapak tangan kanannya. Memanggil, cabang itu menyusut kembali dalam sekejap. Ditarik kembali ke dalam bagasi, menghilang, tidak ada jejak sama sekali, seolah belum pernah muncul sebelumnya. Namun, lubang darah di dada kiri 8 Yuan, serta energi sihir gelap korosif yang melekat pada lubang darah, terus menyebar. Fang Yu melirik batang pohon di depan, matanya dingin. Engah. Pada saat ini, sejumlah besar darah dikeluarkan dari mulut 8 Yuan, darah telah menghitam, dan energi sihir korosif juga melekat. Oleh karena itu, leher, dada, perut, dan bahkan lengannya, selama bagian-bagiannya berlumuran darah, mereka dapat terikat oleh hukum hitam pekat itu. Bai Yuan mengeluarkan suara teredam yang sangat menyakitkan di tenggorokannya. Membaca. Fang Yu mengerutkan kening, dan segera mengangkat telapak tangan kanannya, berharap bisa melepaskan energi sihir untuk menyelamatkan nyawa 8 Yuan. Memanggil, namun kali ini, batang pohon di depan kembali mengeluarkan dahannya. Kali ini berbeda dari sebelumnya, cabang ini sangat kecil, seperti jarum perak, ini adalah senjata tersembunyi. Fang Yu bereaksi sangat cepat, dan telapak tangan kanannya melesat ke depan. Ledakan, telapak tangan yang mendominasi. Energi yang sangat menyebalkan tidak hanya meledakkan jarum tipis itu,
tetapi juga menghancurkan lusinan pohon raksasa hitam yang menjulang tinggi di depan Anda. Pada saat ini, permukaan lusinan pohon raksasa di depan mereka berubah menjadi cahaya yang kuat, dan sebuah perisai dipasang untuk memblokir pemboman dari telapak tangan yang mendominasi. Boom! Suaranya memekakkan telinga. Fang Yu memandangi batang pohon di depannya dengan mata yang menakjubkan. Muntah. Saat ini, 8 Yuan di sampingnya sudah cukup serius. Seluruh badan mengeluarkan darah. Tidak bisa lagi disebut pendarahan, melainkan darah pecah. Dia tampak meleleh. 8 Yuan jelas mengetahui di mana ini, dan mungkin dapat memberikan informasi lebih lanjut. Fang Yu tidak boleh membiarkan dia mati seperti ini. Dalam krisis, Fang Yu teringat lagu malam yang akan dimusnahkan oleh kekuatan sebab dan akibat di Datian Chensing. Air mata yang dingin, bas, hati Fang Yu tergerak. Banyak makna dingin yang ekstrim menutupi tubuh Bai Yuan. Kakak, arti dari dingin yang ekstrim menyelimuti energi Fa gelap itu dan membekukan semua gerakan mereka. Dengan cara ini, nyawa 8 Yuan nyaris tidak terselamatkan. Tapi 8 Yuan saat ini, sudah lebih buruk dari kematian. Seluruh tubuhnya terkorosi sepertiganya, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi tinta hitam dan menghilang. Boom! Saat ini, raungan di depan berangsur-angsur menghilang. Bab 2337 Hutan Gelap. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Lusinan pohon raksasa dalam jangkauan pemboman telapak tangan setan tidak mengalami kerusakan apapun. Mata Fang Yu sangat menakjubkan. Hei! Saat ini, di batang pohon raksasa tersebut, segala macam senjata yang dibentuk oleh dahan telah terjulur. Sangat tajam, dan ada juga energi sihir hitam pekat yang tidak biasa di dalamnya. Fang Yu untuk sementara meletakkan 8 Yuan di tanah dan mengangkat tangan kirinya. Boom! Tanda bintang berujung 5 di punggung tangan kirinya bersinar ungu. Kekuatan dahsyat 10.000 cara dilepaskan secara instan, dan nafas menekan radius ratusan kilometer. Ledakan kekuatan segala cara jelas membuat pepohonan di sekitarnya merasa iri. Setidaknya pepohonan di depan Fang Yu, senjata yang tumbuh, tampak bergetar. Benar saja, ada rasa otonomi. Fang Yu menyipitkan mata, mengangkat tangan kirinya, dan berjalan ke depan. Seluruh lengan kirinya terbungkus oleh kekuatan 10.000 cara, dan kekuatannya sangat tinggi. Saat dia mendekati depan, pepohonan perlahan menarik senjatanya. Ketika Fang Yu sangat dekat dengan mereka, semua pohon ini kembali ke bentuk aslinya. Melihat situasi ini, Fang Yu menyipitkan mata, matanya berbinar karena keraguan. Semua ditarik kembali. Apakah ini ketakutan? Takut akan kekuatan segala sesuatu? Ataukah hanya karena nafas saat ini terlalu kuat? Tetapi bahkan jika pohon-pohon ini mencabut cabangnya, Fang Yu tetap tidak berencana untuk melepaskannya. Jika kamu tidak menyingkirkanmu, akan sulit untuk melakukan hal-hal setelahnya. Fang Yu menyipitkan mata dan mengangkat lengan kirinya. Tidak, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Pada saat ini, suara yang sulit dan menyakitkan datang dari belakang. Fang Yu terkejut sejenak, lalu menoleh ke arah Bai Yuan. Pada saat ini, dia menemukan bahwa di bawah pembekuan kekuatan tangisan air mata, energi sihir gelap yang awalnya merusak tubuh 8 elemen, semuanya telah menghilang. Oleh karena itu, 8 Yuan saat ini masih terluka parah, tetapi tidak ada kekhawatiran akan nyawanya. Fang Yu memandang Bai Yuan dan berkata, mereka telah menyakitimu dengan menyedihkan. Aku akan membantumu membalas dendam. Apakah kamu masih tidak bersedia? Mereka adalah satu. Jika kamu memindahkan salah satu dari mereka, itu akan memicu serangan balik di seluruh hutan. Kamu tidak dapat membunuh mereka. 8 Yuan masih batuk darah, dan berkata, mereka tidak melakukannya lagi sekarang adalah kabar baik bagi kami. Dengan cara ini, kami masih memiliki sedikit harapan untuk pergi dari sini. Setelah mengatakan ini, 8 Yuan sepertinya telah mencapai batasnya, dan ketika dia memutar matanya, dia pingsan. Fang Yu berdiri di sana dan melihat sekeliling. Semua pohon raksasa hitam yang menjulang tinggi. Dia juga menggunakan indera spiritualnya dan mata jalan besar untuk menyelidiki situasi saat ini. Dimanapun Anda melihatnya, memang ada pohon-pohon raksasa seperti itu. Jika pohon-pohon raksasa ini bekerja sama, tidak mudah untuk membersihkannya. Karena jumlahnya terlalu besar, Fang Yu tidak berpikir terlalu banyak. Dia kembali ke Bai Yuan, berjongkok, dan meletakkan tangan kanannya di dahinya. Bas!
Semburan cahaya putih muncul. Sejumlah besar zenki menutupi seluruh tubuh 8 Yuan dan mulai mengobati. Saat Baiyuan bangun, tidak ada luka yang terlihat jelas di tubuhnya. Bagaimanapun, ia memiliki basis budidaya alam pribumi, meskipun itu hanya sumber pribumi, fisiknya jauh melampaui makhluk biasa. Fang Yu baru saja menghentikan pendarahannya dan menanamkan sedikit ki yang sebenarnya, dan dia pulih dengan cepat sendiri. Baiklah, beritahu aku, di mana tempat ini? Fang Yu bertanya ketika dia melihat Baiyuan bangun. Baiyuan duduk dan memandangi pohon-pohon raksasa dalam kegelapan yang mengelilinginya. Ketakutan di matanya tetap tidak berubah. Ini seharusnya menjadi tanah pertanda kematian yang legendaris. Di dalamnya terdapat semua makhluk gelap yang telah lahir sejak zaman kuno, kuat dan tidak normal. Saat menyebut nama ini, bibir Baiyuan bergetar lagi. Tanah kematian. Fang Yu mengangkat alisnya dan menyipitkan matanya. Siapa yang memberitahumu? Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Ya ampun, Zhenlong Tianjun memberitahuku bahwa lokasi kita saat ini, mungkin adalah hutan yang gelap. Baiyuan menjawab, tanah kematian, hutan gelap. Mata Fang Yu sangat menakjubkan. Tempat ini sama sekali asing baginya. Apakah ini milik alam Suyuan? Fang Yu bertanya lagi. Tentu saja, masih di ranah Suyuan. Baiyuan menjawab singkat, tapi tempat ini, mengubur banyak orang kuat. Tingkat kekuatan apa? Fang Yu bertanya. Bumi abadi. Apakah Anda berada di tahap awal bumi abadi, atau puncak bumi abadi, atau bahkan surgawi abadi? Anda tidak dapat meninggalkan tempat ini. Baiyuan menjawab dengan mata terbuka lebar. Para dewa tidak bisa pergi. Fang Yu menyipitkan mata sedikit bingung. Jika tempat ini sangat berbahaya, lalu, mengapa Open Mountain Alliance membangun jalur spasial menuju ke sana? Tuanmu tahu banyak, apakah dia sudah masuk? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Dia, sepertinya sudah masuk, jawab Baiyuan. Oh, kalau begitu tuanmu belum mati, jadi sepertinya bukan masalah besar di sini. Fang Yu mengangkat alisnya. Tidak, Zhenlong Tianjun, dia tahu tempat ini dan juga Tianjun lainnya. Mereka tahu kemana harus pergi dan kemana mereka tidak boleh pergi, dan tidak butuh waktu lama untuk masuk. Baiyuan menggelengkan kepalanya. Untuk apa mereka masuk? Karena di sini sangat berbahaya, bukankah seharusnya mereka masuk jika tidak ada yang salah? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Baiyuan berkata, saya juga menanyakan pertanyaan ini. Membaca, tetapi dia tidak menjawab saya, dia hanya tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun dia mengungkapkan bahwa alasan mengapa mereka bisa masuk dan keluar dari sini sesuka hati adalah surga yang diberikan kepada mereka oleh pemimpin. Hadiah luar biasa. Di seluruh alam Suyuan, kecuali Raja Surgawi ini, pembudidaya lain memasuki tanah pertanda kematian, dan hanya ada jalan buntu, tidak ada yang bisa pergi. Karena kamu tahu ini adalah hutan yang gelap, apakah itu berarti tuanmu menyebutkan tempat ini kepadamu? Fang Yu bertanya. Ya, dia bilang bahwa hutan gelap adalah salah satu area paling berbahaya di negeri Omen. Baiyuan berkata dengan ekspresi kaget. Pada saat itu, katanya, kita para murid, yang tidak berani menuruti perintahnya atau gagal menyelesaikannya. Menurut instruksinya, dia akan mengirim kita ke hutan gelap dan membiarkan kita mati dalam ketakutan yang luar biasa. Tuanmu benar-benar berbakat, ternyata menjadi ancaman untuk memberitahumu tentang tanah kematian. Fang Yu tersenyum. Melihat Fang Yu masih tersenyum, Baiyuan tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Fang Yu sudah berdiri. Kamu harusnya bisa berakting, lalu bersiaplah untuk pergi. Fang Yu berdiri dan berkata, pergi, kemana harus pergi? Tidak mungkin berjalan tanpa tujuan seperti ini, tidak mungkin keluar dari hutan yang gelap, itu hanya akan semakin dalam. Kata 8 Yuan dengan sedikit pingsan. Siapa bilang dia akan maju? Maksudku, meninggalkan tanah kematian ini. Fang Yu berkata dengan ringan. Apa? Baiyuan belum bereaksi. Bai. Fang Yu memanggil beberapa kali berturut-turut, dan Bei mengeluarkan kepalanya. Lalu, dia menatap Fang Yu. Bisakah Anda mengirim saya kembali ke departemen terbesar ketiga? Fang Yu bertanya. Bei menggoyangkan ekornya, lalu berbalik dan melihat sekeliling. Busur. Segera, Bei menjadi sangat bersemangat, berbalik dan mengayunkan cakarnya ke Fang Yu. Wow, Bei terus menggonggong, ekornya bergoyang, dan kedua cakarnya terus melambai.
Sayang, maksudmu tidak ada cara untuk kembali ke yang terbesar ketiga? Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak. Bei Bei menggelengkan kepalanya berulang kali, terus merentangkan giginya dan menarikan cakarnya, lalu menoleh, merentangkan cakarnya, dan menunjuk ke depan. Tindakannya sangat seru dan sangat besar. Ini adalah situasi yang sangat jarang terjadi. Bab 2339. Tapi entah kenapa, berjalan di hutan yang suram ini, dia selalu merasa ada banyak pasang mata tersembunyi yang menatapnya. Di mata ini, dia telah dipotong-potong dan ditelan. Petik 2 titik. Tuan Fang, benar-benar tidak ada cara untuk keluar di hutan gelap. Hanya dengan berjalan kaki, pasti tidak ada cara untuk keluar. 8 Yuan pingsan, sedikit dan berteriak. Suaranya bergema di hutan, tapi tidak ada jawaban. Fang Yu berhenti lagi. Ini adalah tanah kematian. Bahkan jika para dewa masuk, mereka mungkin tidak bisa keluar. Kita benar-benar tidak bisa terus seperti ini, tidak. Tuan Fang, kamu tidak ingin mati, kamu sangat kuat, dan kamu telah menguasai teknik mempesona seperti itu dan mati di sini. Sayang sekali, Fang Yu berhenti ketika 8 Yuan melihatnya, berpikir bahwa dia telah berubah pikiran, dan pidatonya tiba-tiba menjadi sangat lancar. Tapi setelah beberapa saat, melihat Fang Yu tidak merespon, dia melihat ke depan. Apa? Bai Yuan berteriak dan langsung duduk di tanah. Ia melihat pada posisi kurang dari 10 meter di depannya, masih ada pohon raksasa yang menjulang tinggi menghalanginya. Berbeda dengan pohon lainnya, batang pohon di depan Anda sangat lebar, seperti tembok kota. Tapi bukan lebar batang pohon yang benar-benar membuat Bai Yuan roboh ke tanah, tapi wajah yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh di batang pohon. Sepasang mata bersinar dengan cahaya kemerahan, dan mulut terbuka lebar di bawahnya, wajahnya sangat galak. Ada banyak sekali wajah seperti ini yang tumbuh di permukaan batang pohon di depan. Dan mata di wajah garang ini menatap ke arah di mana Fang Yu dan Bai Yuan berada. 8 Yuan, yang sudah sangat gugup, hampir pingsan. Dan Fang Yu, yang mendengar teriakan itu, mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Bai Yuan, menggelengkan kepalanya dan berkata, jika biksu biasa tahu bahwa ada juga kayu sisa sepertimu di antara makhluk abadi, mungkin dia tidak akan melakukannya. Rasa hormat dan kerinduan yang begitu besar terhadap yang abadi. Setelah berbicara, Fang Yu menoleh dan melihat ke pohon besar di depannya yang batangnya sangat lebar. Sejujurnya, banyak sekali wajah garang dan tidak biasa di permukaan batang pohon yang sungguh membuat orang merasa kedinginan. Tapi sejauh menyangkut Fang Yu, setelah perjalanan panjang, dia akhirnya melihat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Ini adalah hal yang baik. Apakah ini akhir dari hutan yang gelap? Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan bertanya dalam hatinya. Ada banyak sekali wajah di depan, banyak mata tertuju padanya. Hei, apakah kamu akan menghalangi jalanku? Fang Yu bertanya. Ada begitu banyak mulut di depan, tapi tidak ada suara yang menjawab. Kamu tidak mengerti bahasa manusia. Tapi aku tidak bisa berbicara. Karena ayam berbicara dengan bebek, aku akan pergi sendiri. Karena itu, Fang Yu mengambil langkah maju. Ledakan. Pada saat langkah ini diambil, cabang tajam yang tak terhitung jumlahnya menonjol dari depan, semuanya dimasukkan ke dalam tanah di depan kaki Fang Yu, meledakkan tanah. Fang Yu berdiri diam di tempat, matanya menyipit, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Arti dari tindakan pihak lain ini sudah jelas. Itu memperingatkan dia untuk tidak melangkah lebih jauh. Ke depan, pihak lain akan melakukannya. Dilihat dari perilaku awal pepohonan di hutan ini, sangat jarang mereka bisa bertahan pada tingkat seperti itu. Tapi Fang Yu berjalan sejauh ini untuk sampai ke sini, bagaimana dia bisa menyerah? Dia mundur ke dalam hutan, bagaimana dia akan pergi? Jika kamu tidak melepaskanku, itu sama saja dengan membiarkanku mati di sini, jadi kamu tidak bisa menghentikanku. Fang Yu berkata dengan dingin. Begitu suara itu turun, dia mengangkat telapak tangan kirinya lagi. Ledakan, tanda bintang berujung 5 itu bersinar dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Cahayanya menyala, dan kekuatan 10.000 cara meledak. Kekuatan 10.000 cara telah bekerja dengan baik sebelumnya, jadi sekarang, terus gunakan. Ya, pada saat Fang Yu melepaskan kekuatan 10.000 cara, wajah-wajah di batang pohon seperti tembok. Kota di depan mereka mengeluarkan teriakan yang sangat keras. Bum bum bum. Di saat yang sama, mereka membuka mulut, mengeluarkan energi sihir gelap.
Kekuatan sihir semacam ini mirip dengan serangan sebelumnya terhadap 8 Yuan, sangat korosif dan dapat meluluhkan orang. Tapi Fang Yu tidak bersembunyi, menekan telapak tangan kanannya ke telapak tangan kirinya. Ledakan, itu masih merupakan telapak langit. Hanya saja ini adalah telapak tangan yang mendominasi yang menggunakan kekuatan 10.000 cara. Itu bisa digambarkan sebagai telapak tangan yang mendominasi 10.000 dao. Boom! Kekuatan besar 10.000 cara meledak seketika, meledakkan energi sihir hitam pekat yang keluar dari mulut meringis itu. Boom boom! Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan dari segala cara, melawan kekuatan sihir gelap khusus ini, juga memiliki keunggulan. Boom! Cahaya ungu mekar, dan kekuatan 10.000 dao menghantam batang pohon dengan kuat dengan seringai yang tak terhitung jumlahnya di depan. Bang long! Pada saat ini, suara itu mengguncang langit. Cairan hitam dalam jumlah besar tergagap dari batang pohon besar di depannya. Ada retakan yang jelas terlihat di permukaannya dan terkoyak dengan keras. Yah yah ah! Pada saat ini, seluruh hutan mengeluarkan teriakan yang keras dan melengking. Dan setiap pohon yang menjulang tinggi di hutan berputar dan bergetar. Aku cemburu, kenapa repot-repot melawan? Level ini tidak cukup, tambahkan api lagi. Mulut Fang Yu meringkuk, dan telapak tangan kanannya meledak. Ledakan, saat berbicara tentang menambahkan api, Fang Yu tidak pernah berbohong. Hamparan luas Lihuo meledak dari telapak tangan kanannya, langsung menerangi seluruh hutan. Bising, api merah keemasan diaplikasikan pada batang pohon gelap di depannya. Cairan hitam pekat itu, energi sihir gelap yang sangat korosif, semuanya terkontaminasi oleh Lihuo, dan terbakar dengan cepat. Kecepatan api menyebar sangat cepat. Pada saat ini, hutan gelap dan mati yang semula suram dan mati menjadi penuh dengan api, dan terdengar suara-suara panas yang terus-menerus, serta jeritan yang memekakkan telinga. Seluruh hutan yang gelap jelas sangat kesakitan. Saat ini, Fang Yu meletakkan tangannya, matanya dingin. Dia menatap batang pohon di depan. Setelah dibombardir oleh kekuatan 10.000 cara, dan dibakar oleh api. Sebuah lubang besar muncul di batang pohon di depan Anda seperti tembok kota. Setelah masuk goa, benar-benar pemandangan di luar hutan. Hal pertama yang dilihat Fang Yu, adalah lorong gelap. Dibandingkan dengan hutan yang gelap, meski lorong ini gelap, namun nampaknya ada sedikit cahaya. Adapun di mana sumber cahayanya, saya tidak dapat menemukannya secara sekilas. Busur, Bebe berteriak lagi dan menunjuk ke depan dengan penuh semangat. Apakah akan menemukannya? Fang Yu juga menunjukkan kegembiraan dan berjalan maju dengan cepat. Saat ini, Bai Yuan yang masih linglung di belakang, pulih dan segera bangkit dan mengejarnya dengan panik. Ya, hutan yang gelap masih menjerit. Tapi mereka tidak bisa menghentikan Fang Yu untuk pergi. Dengan cara ini, Fang Yu dan Bai Yuan melewati lubang di bagasi dan secara resmi memasuki area kedua. Di lorong gelap itu, di mana tempat ini, apakah tuanmu memberitahumu? Fang Yu bertanya sambil menoleh untuk melihat Bai Yuan. Tidak, Bai Yuan terus menggelengkan kepalanya sambil memperhatikan sekeliling. Dikelilingi dinding batu yang tidak rata, tidak ada yang istimewa darinya. Akhir bab ini, daftar bookmark bab sebelumnya. Tip bab berikutnya, tekan bilas spasi untuk kembali ke daftar, tekan tombol kiri keyboard untuk kembali ke bab sebelumnya, tekan tombol kanan keyboard untuk masuk ke bab berikutnya. Bab salah. Klik di sini untuk melaporkan. Matikan font latar belakang kotak Yahei-Ping dan ukuran font baris lainnya plus. Periode pemurnian Qi terkuat dalam sejarah juga dikenal sebagai pemurnian Qi 5000 tahun, minus 2339. Tambahkan api lagi ke bab 2339. Tanggal 14 Februari tahun 2021 penulis, Li Daoran. Bab 2339. Tapi entah kenapa, berjalan di hutan yang suram ini, dia selalu merasa ada banyak pasang mata tersembunyi yang menatapnya. Di mata ini, dia telah dipotong-potong dan ditelan. Petik 2 titik. Tuan Fang, benar-benar tidak ada cara untuk keluar di hutan gelap. Hanya dengan berjalan kaki, pasti tidak ada cara untuk keluar. 8 Yuan pingsan sedikit dan berteriak. Suaranya bergema di hutan, tapi tidak ada jawaban. Fang Yu berhenti lagi. Ini adalah tanah kematian. Bahkan jika para dewa masuk, mereka mungkin tidak bisa keluar. Kita benar-benar tidak bisa terus seperti ini, tidak. Tuan Fang, kamu tidak ingin mati, kamu sangat kuat, dan kamu telah menguasai teknik mempesona seperti itu dan mati di sini.
Sayang sekali, Fang Yu berhenti ketika 8 Yuan melihatnya, berpikir bahwa dia telah berubah pikiran, dan pidatonya tiba-tiba menjadi sangat lancar. Tapi setelah beberapa saat, melihat Fang Yu tidak merespon, dia melihat ke depan. Apa? Bai Yuan berteriak dan langsung duduk di tanah. Ia melihat pada posisi kurang dari 10 meter di depannya, masih ada pohon raksasa yang menjulang tinggi menghalanginya. Berbeda dengan pohon lainnya, batang pohon di depan Anda sangat lebar, seperti tembok kota. Tapi bukan lebar batang pohon yang benar-benar membuat Bai Yuan roboh ke tanah, tapi wajah yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh di batang pohon. Sepasang mata bersinar dengan cahaya kemerahan, dan mulut terbuka lebar di bawahnya, wajahnya sangat garang. Ada banyak sekali wajah seperti ini yang tumbuh di permukaan batang pohon di depan. Dan mata di wajah galak ini menatap ke arah di mana Fang Yu dan Bai Yuan berada. 8 Yuan, yang sudah sangat gugup, hampir pingsan. Dan Fang Yu, yang mendengar teriakan itu, mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Bai Yuan, menggelengkan kepalanya dan berkata, jika biksu biasa tahu bahwa ada juga kayu sisa sepertimu di antara makhluk abadi, mungkin dia tidak akan melakukannya. Rasa hormat dan kerinduan yang begitu besar terhadap yang abadi. Setelah berbicara, Fang Yu menoleh dan melihat ke pohon besar di depannya yang batangnya sangat lebar. Sejujurnya, banyak sekali wajah garang dan tidak biasa di permukaan batang pohon yang sungguh membuat orang merasa kedinginan. Tapi sejauh menyangkut Fang Yu, setelah perjalanan panjang, dia akhirnya melihat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Ini adalah hal yang baik. Apakah ini akhir dari hutan yang gelap? Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan bertanya dalam hatinya. Ada banyak sekali wajah di depan, banyak mata tertuju padanya. Hei, apakah kamu akan menghalangi jalanku? Fang Yu bertanya. Ada begitu banyak mulut di depan, tapi tidak ada suara yang menjawab. Kamu tidak mengerti bahasa manusia. Tapi aku tidak bisa berbicara. Karena ayam berbicara dengan bebek, aku akan pergi sendiri. Karena itu, Fang Yu mengambil langkah maju. Ledakan. Pada saat langkah ini diambil, cabang tajam yang tak terhitung jumlahnya menonjol dari depan, semuanya dimasukkan ke dalam tanah di depan kaki Fang Yu, meledakkan tanah. Fang Yu berdiri diam di tempat, matanya menyipit, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Arti dari tindakan pihak lain ini sudah jelas. Itu memperingatkan dia untuk tidak melangkah lebih jauh. Ke depan, pihak lain akan melakukannya. Dilihat dari perilaku awal pepohonan di hutan ini, sangat jarang mereka bisa bertahan pada tingkat seperti itu. Tapi Fang Yu berjalan sejauh ini untuk sampai ke sini, bagaimana dia bisa menyerah? Dia mundur ke dalam hutan, bagaimana dia akan pergi? Jika kamu tidak melepaskanku, itu sama saja dengan membiarkanku mati di sini, jadi kamu tidak bisa menghentikanku. Fang Yu berkata dengan dingin. Begitu suara itu turun, dia mengangkat telapak tangan kirinya lagi. Ledakan, tanda bintang berujung 5 itu bersinar dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Cahayanya menyala, dan kekuatan 10.000 cara meledak. Kekuatan 10.000 cara telah bekerja dengan baik sebelumnya, jadi sekarang, terus gunakan. Ya, pada saat Fang Yu melepaskan kekuatan 10.000 cara, wajah-wajah di batang pohon seperti tembok kota di depan mereka mengeluarkan teriakan yang sangat keras. Bum bum bum. Di saat yang sama, mereka membuka mulut, mengeluarkan energi sihir gelap. Kekuatan sihir semacam ini mirip dengan serangan sebelumnya terhadap 8 Yuan, sangat korosif dan dapat meluluhkan orang. Tapi Fang Yu tidak bersembunyi, menekan telapak tangan kanannya ke telapak tangan kirinya. Ledakan, itu masih merupakan telapak langit. Hanya saja ini adalah telapak tangan yang mendominasi yang menggunakan kekuatan 10.000 cara. Itu bisa digambarkan sebagai telapak tangan yang mendominasi 10.000 dao. Boom! Kekuatan besar 10.000 cara meledak seketika, meledakkan energi sihir hitam pekat yang keluar dari mulut meringis itu. Boom boom! Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan dari segala cara, melawan kekuatan sihir gelap khusus ini, juga memiliki keunggulan. Boom! Cahaya ungu mekar, dan kekuatan 10.000 dao menghantam batang pohon dengan kuat dengan seringai yang tak terhitung jumlahnya di depan. Bang panjang. Saat ini, suara itu mengguncang langit. Cairan hitam dalam jumlah besar tergagap dari batang pohon besar di depannya. Ada retakan yang jelas terlihat di permukaannya dan terkoyak dengan keras. Yah yah ah. Pada saat ini, seluruh hutan mengeluarkan teriakan yang keras dan melengking. Dan setiap pohon yang menjulang tinggi di hutan berputar dan bergetar.
Aku cemburu, kenapa repot-repot melawan? Level ini tidak cukup, tambahkan api lagi. Mulut Fang Yu meringkuk, dan telapak tangan kanannya meledak. Ledakan, saat berbicara tentang menambahkan api, Fang Yu tidak pernah berbohong. Hamparan luas Lihuo meledak dari telapak tangan kanannya, langsung menerangi seluruh hutan. Bising, api merah keemasan diaplikasikan pada batang pohon gelap di depannya. Membaca, cairan hitam pekat itu, energi sihir gelap yang sangat korosif, semuanya terkontaminasi oleh Lihuo, dan terbakar dengan cepat. Kecepatan api menyebar sangat cepat. Pada saat ini, hutan gelap yang gelap dan mati yang semula suram dan mati menjadi penuh dengan api, dan terdengar suara-suara panas yang terus-menerus, serta jeritan yang memekakkan telinga. Seluruh hutan yang gelap jelas sangat kesakitan. Saat ini, Fang Yu meletakkan tangannya, matanya dingin. Dia menatap batang pohon di depan. Setelah dibombardir oleh kekuatan 10.000 cara, dan dibakar oleh api. Sebuah lubang besar muncul di batang pohon di depan Anda seperti tembok kota. Setelah masuk goa, benar-benar pemandangan di luar hutan. Hal pertama yang dilihat Fang Yu, adalah lorong gelap. Dibandingkan dengan hutan yang gelap, meski lorong ini redup, nampaknya ada sedikit cahaya. Adapun di mana sumber cahayanya, saya tidak dapat menemukannya secara sekilas. Busur, Bei Bei berteriak lagi dan menunjuk ke depan dengan penuh semangat. Apakah itu akan ditemukan? Fang Yu juga menunjukkan kegembiraan dan berjalan maju dengan cepat. Saat ini, Bai Yuan yang masih linglung di belakang pulih, segera bangkit dan mengejarnya dengan panik. Ya, hutan yang gelap masih menjerit. Tapi mereka tidak bisa menghentikan Fang Yu untuk pergi. Dengan cara ini, Fang Yu dan Bai Yuan melewati lubang di bagasi dan secara resmi memasuki area kedua. Di lorong gelap itu, di mana tempat ini, apakah tuanmu memberitahumu? Fang Yu bertanya sambil menoleh untuk melihat Bai Yuan. Tidak, Bai Yuan terus menggelengkan kepalanya sambil memperhatikan sekeliling. Dikelilingi dinding batu yang tidak rata, tidak ada yang istimewa darinya. 2340 kemunculan kembali mural. Tanggal 14 Februari tahun 2021 penulis, Li Daoran. Bab 2340 reproduksi mural. Namun dibandingkan dengan hutan gelap di depan, situasi di sini jauh lebih baik. Setidaknya sedikit terang, bukan kegelapan total. Dan di bagian ini, tidak ada makhluk, dan terasa lebih aman. Tianlong Tianjun hanya memberitahuku tentang area hutan gelap ini, tapi tidak menyebutkan area lainnya, dan dia tidak memberitahuku area mana yang pernah dia kunjungi, kata Eid Yuan lagi. Bai Bei, apakah kamu yakin arahnya benar? Fang Yu bertanya lagi pada Bei Bei. Bei Bei mengulurkan kaki kecilnya dan menunjuk, masih bergerak maju. Fang Yu mengangguk, tidak lagi ragu-ragu, dan berjalan maju. Melalui instruksi Bei Bei, dia setidaknya telah meninggalkan hutan gelap yang rumit dan tidak ada petunjuknya. Oleh karena itu, tentunya dia akan terus percaya pada Bei Bei. Adapun 8 Yuan, dia telah menghidupkan kembali harapan setelah mengalami apa yang baru saja terjadi. Mengikuti Fang Yu, mungkin ada peluang nyata untuk meninggalkan tanah kematian. Melangkah maju di bagian ini, langkah kaki akan bergema dengan jelas. Hanya ada satu bagian, dan tidak ada percabangan. Ia berjalan maju, membungkuk dan berputar terus-menerus. Setelah berjalan beberapa saat, wajah Bai Yuan di belakang mulai terlihat salah. Dia melihat sekeliling, matanya takut. Kemudian, dia melirik Fang Yu, yang berjalan di depan, dan ingin berbicara. Tetapi ketika dia memikirkan ejekan Fang Yu padanya sebelumnya, dia menolak untuk berbicara. Namun setelah perjalanan berikutnya, rasa ketidaknormalan menjadi semakin kuat. Bai Yuan ragu-ragu lagi dan lagi, akhirnya mengertakkan gigi dan bertanya, Tuan Fang, apakah Anda merasa tidak normal? Fang Yu, yang berjalan di depan, tidak berhenti, dan bertanya, apakah kamu merasa tidak normal? Ya, saya menemukan bagian ini, sepertinya bergetar dari waktu ke waktu. Bai Yuan menelan ludah dan berkata, dinding batu ini sepertinya belum diperbaiki. Fang Yu terdiam beberapa saat tanpa berbicara. Tuan Fang, lihat, itu bergerak lagi, kata Bai Yuan sambil menunjuk ke dinding batu di samping. Saat ini, dinding batu sedang bergelombang. Sepertinya, seperti merayap. Aku sudah menyadarinya sejak lama, tapi aku tidak mempedulikannya. Fang Yu berkata, tidak perlu mempedulikan mereka. Gerakan mereka tidak mempengaruhi kemajuan kita,
jadi apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak perhatian? Tidakkah menurutmu itu aneh? Ini jelas sebuah bagian, kenapa? Bayuan menjadi panik lagi. Fang Yu menggelengkan kepalanya, sedikit tidak sabar, baru saja hendak berbicara. Ledakan, tapi saat ini, ada suara teredam di depan. Suaranya tidak keras, tetapi sangat jelas terlihat di bagian ini, dan menimbulkan gema. Fang Yu tidak keberatan memperhatikan 8 yuan lagi, dan berjalan maju dengan cepat. Setelah berbelok beberapa kali lagi, dia melihat sebuah prasasti batu berdiri di depannya, tepat di tengah lorong. Tugu batu itu tingginya kurang dari 2 meter dan lebarnya 1 meter. Fang Yu berjalan maju dengan cepat dan sampai ke tablet batu ini. Belakangan, dia melihat mural berukir. Isi muralnya sangat lugas dan sederhana, serta sekilas terlihat jelas. Di sebelah kiri adalah rak. Sebelum rak, seseorang terikat. Orang ini menggambar 2 lubang hitam di matanya, yang sepertinya berarti dia kehilangan matanya. Ada juga lubang gelap di dada kirinya. Sedangkan untuk anggota badan, rantai dipasang, dan ada banyak bekas luka di sana. Di sisi kanan lukisan, terdapat lebih dari selusin gambar monster alien. Dilihat dari bentuknya, ada berbagai macam bentuk yang aneh. Fang Yu masih memiliki kesan pada beberapa gambar. Sepertinya mirip dengan mural yang kulihat di lorong dunia Phoenix di ujung utara, beberapa monster di luar kandang. Mungkinkah? Hati Fang Yu terkejut. Apakah lukisan di depan saya ini ada hubungannya dengan mural aslinya? Tapi di mural aslinya, orang-orang di dalam sangkar lebih besar dari lantai pertama, tapi biarpun mereka mencapai lantai atas, orang-orang itu jauh lebih rendah dari monster di luar, bahkan tidak sepersepuluhnya. Dan pria di sisi kiri lukisan di tablet batu di depanku, meskipun dia terluka parah, pada dasarnya berada di level yang sama dengan monster di sisi kanan, atau bahkan lebih besar. Apa yang ditunjukkan hal ini? Jika bentuk tubuh melambangkan kekuatan, maka artinya, kekuatan orang ini sebenarnya setara dengan monster di sebelah kanan. Jika 1 lawan 1, dia bahkan lebih kuat dari monster ini. Tapi dia hanya 1 orang, tapi dia harus menandinginya. Selusin monster seperti ini pasti penyebab cedera seriusnya. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya. Namun, isi gambar ini tidak terlalu penting. Fang Yu bahkan lebih peduli dengan lukisan ini, serta mural yang dia lihat di awal. Apa artinya diungkapkan? Kedua kali, mereka muncul secara tiba-tiba pada kesempatan yang sangat jarang. Tapi isinya terkait. Hal ini semakin menegaskan bahwa kemunculan kedua mural ini bukanlah suatu kebetulan. Hanya saja isi lukisan itu. Apa maksudnya? Fang Yu menatap lukisan di depannya, dan sebuah nama muncul di benaknya. Orang itu. Kirimkan Fang Yu orang misterius dan tak terkatakan di balik mata Dao, tubuh roh Dao, bola roh Dao, Del. Entah itu orang tua gila atau air mata dingin yang ekstrim dari Huo Yu, telah disebutkan bahwa orang itu sudah kelelahan. Jadi, apakah isi lukisan ini menunjukkan status orang tersebut? Kalah jumlah dan sulit dinafkahi, tidak ada penolong yang bisa menolongnya. Li Huo Yu, air mata yang sangat dingin, bagaimana menurutmu? Fang Yu bertanya dalam hatinya, menyipitkan matanya. Petik 2 petik 2. Namun, saya tidak mendapat tanggapan apapun. Saya adalah tuan rumah Anda, dan saya akan segera menjawab pertanyaan saya. Fang Yu berbicara lagi, nadanya memburuk. Bukannya aku tidak ingin menjawabmu, tidak ada yang bisa kuberitahukan padamu. Li Huo Yu menghela nafas dan berkata, kamu juga tahu bahwa kami hanyalah sebuah alat, dan yang dapat kami katakan kepadamu hanyalah hal-hal yang terjadi di masa lalu dan kami mengetahuinya. Izinkan kami memberitahu kamu tentang masa depan, terutama tentang orang itu, bagaimana kami bisa tahu. Kalau begitu menurutmu, mungkinkah orang yang ada di lukisan itu adalah orang itu? Fang Yu bertanya dengan cara berbeda. Terjadi keheningan selama beberapa detik sebelum Huo Yu menjawab dengan nada berat, saya pikir, itu mungkin. Di manakah air mata yang sangat dingin? Fang Yu bertanya. Tuan, saya rasa tidak. Kali ini, Chiling terus memberikan jawaban sebaliknya, dalam kognisi masa lalu saya. Jika orang itu akan kalah, sama sekali tidak ada kemungkinan dia akan berada di bawah belas kasihan orang lain. Ketika masih ada kesempatan untuk melakukan serangan balik, aku akan melakukan segalanya, untuk membuat lawan membayar harga yang lebih mahal. Orang itu tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi seperti itu.
fluktuasi emosi yang jarang terjadi, dan suaranya jelas gelisah. Li Huoyu dan Cryogenikters menjawab dengan cara yang sangat berbeda, dan Fang Yu melihat lukisan di depan, masih berpikir lukisan itu muncul di hadapan Fang Yu. Siapa yang memunculkannya? Apa tujuannya? Jika isi lukisan itu benar, maka keberadaan lukisan itu adalah pengamat. Gambar ini, Fang, Tuan Fang, jangan lihat gambar itu lagi, perhatikan bagian atas kepalamu. Fang Yu masih berpikir, tetapi tiba-tiba terdengar teriakan kaget 8 Yuan dari belakang.